Pada kesempatan ini kita akan buat PowerPoint yang mana dalam satu slide itu terdapat banyak slide yang ditumpuk. Bagaimana cara pembuatannya? Kita akan coba praktekkan. Namun sebelumnya kita lihat dulu contoh yang sudah jadi. Ini ya. Ada judul presentasi, kemudian siapa yang membuat presentasi, dan ada beberapa tombol yang siap untuk diklik. Tombol-tombol ini dibuat sesuai dengan jumlah slide yang ditumpuk. Kalau ini ada 4 tombol, berarti ada 4 slide yang ditumpuk. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian slide yang kedua, terus yang ketiga, terus yang keempat. Jadi ada 4 slide yang kita tumpuk di dalam satu slide ini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita coba. Langkah pertama, tentu kita akan buka new presentation. Ya, kita klik blank presentation seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita meletakkan objek ataupun tulisan, maka di dalam slide tampilan slide ini kita beri guide-nya. Ini ya, sehingga ada garis pemisah antara horizontal dan vertikal di posisi tengahnya. Nah, langkah pertama untuk membuat halaman pembuka, kita klik Insert Save, kita pilih save yang rectangle sehingga sama dengan tampilan lembar kerja PowerPoint kita ini. Ya, seperti ini segi 4 ya. Nah, kita paskan bentuknya, terus kita hilangkan outline-nya. Kita klik save outline, terus no outline, sehingga tidak ada pinggiran dari outline ini. Langkah berikutnya, kita berikan judul presentasi dengan cara insert word art. Kita pilih warna yang sekiranya bisa terlihat di dalam kertas warna biru ini. Nah, contohnya presentasi ini berjudul energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jika hurufnya terlalu besar, tinggal kita kecilkan dengan cara klik home, rubah ukuran huruf, mau berapa terserah kita. Misal kita merasa 36 cukup, ya udah klik 36. Adapun posisinya, upayakan berada di bawah tengah kertas supaya kita bisa lebih leluasa meletakkan tombol-tombol yang tadi sudah kita lihat di contoh. Ini posisi tengah, pas. Langkah berikutnya kita berikan siapa yang membuat presentasi, misalnya ya, kita klik word art kembali dengan warna hitam. Kita pindahkan posisinya agak ke bawah ya. Kayaknya terlalu besar juga, ya udah dikecilkan. 20. Kita ingin merubah warnanya, tinggal klik warna ini. Oke. Untuk sementara lembar pembukanya kita cukupkan, dan untuk lembar-lembar yang akan kita masukkan ke dalam slide pembuka ini, kita harus membuat new slide terlebih dahulu sesuai dengan jumlah slide yang nanti mau kita masukkan ke sini. Kalau tadi contohnya ada 4 tombol, maka kita siapkan 4 slide baru. Nah, kita buat satu terlebih dahulu. Kita jadikan ini sebagai contoh yang nanti akan diduplikat untuk slide-slide berikutnya. Sama seperti tadi, kita insert save, kita pilih bentuk yang sesuai keinginan kita. Misal kita pilih yang ini, insert save-nya. Karena kita mau membalik, kita klik rotate, terus flip vertikal. Nah, ini adalah tempat untuk menuliskan
materi. Berarti kita masih membutuhkan lagi tombol ya, tombol. Ini belum sampai ujung. Nah, kita habiskan ke ujung. Untuk membuat tombol sama seperti tadi, kita klik insert save, kemudian kita pilih save yang mana yang kita inginkan. Kalau mau sama seperti ini ya silakan, kalau mau berbeda ya juga nggak apa-apa. Misalnya saya mau pilih yang ini. Nah, kalau kelihatannya kurang membentuk ya udah dibentuk kembali. Terus kita beri efek 3 dimensi, namun sebelumnya dibuat no outline. Klik save outline dan no outline. Kemudian save efeknya, kita klik default. Kita pilih yang ini aja. Oke. Terus kita edit text. Kalau tadi judul yang pertama itu adalah tentang konsep energi. Ya, tentang konsep energi. Kemudian yang kedua tadi tentang sumber energi. Nah, tombolnya harus sama ukurannya, jadi tinggal kita copy saja. Kita copy, Ctrl C, sejumlah tombol ada 4 ya. Kita pindahkan ke tempat yang sesuai. Upayakan jaraknya sama antara satu dengan yang lain. Kalau belum sama ya disamakan. Nah, ini udah sama. Ini belum sama ya, digeser sedikit. Oke. Ini sudah sama, ukurannya sama, jaraknya sama. Tinggal kita memodifikasi warna supaya pada tampilan slide yang nanti menjadi tempat kita menumpukan slide, dia terlihat bahwa ini sebenarnya banyak slide loh yang ditumpuk. Nah, kita harus bedakan warna antara slide 1, slide 2, dan slide 3 dan 4. Caranya kita copy dulu saja yang menjadi basicnya ini menjadi contoh pertamanya. Kita klik duplikat slide sebanyak 4 slide. 3, 4. Nah, seterusnya kita tinggal memilih. Kalau ini adalah slide pertama, maka tombol 2, tombol 3, dan tombol 4-nya kita hapus. Begitupun untuk slide-slide berikutnya, disesuaikan dengan kedudukannya. Ini adalah slide yang untuk slide kedua, sehingga kita buang tombol pertama, ketiga, dan keempat. Seterusnya di slide yang ketiga kita buang tombol 1, tombol 2, dan tombol 4. Dan untuk slide keempat, tombol 1, 2, 3-nya kita hilangkan. Nah, seterusnya jangan lupa memberikan judul slide sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau konsep energi tadi adalah slide pertama, slide kedua tadi adalah tentang sumber energi. Wah, ini hurufnya terlalu besar. Tombolnya jangan dirubah, tapi hurufnya saja yang dikecilkan. Kemudian yang ini perubahan bentuk energi. Wah, ini lebih lagi nih. Ya udah, kecilin lagi hurufnya. Karena kalau tombolnya kita buat tidak sama, nanti tidak cantik kelihatannya. Terus yang terakhir tentang fotosintesis. Fotosintesis. Oke. Nah, seperti ini bentuknya. Tinggal kita modifikasi warna. Kalau di contoh tadi kita sudah melihat warnanya, yang slide pertama itu adalah hijau dan orange, seterusnya dan seterusnya. Sehingga pada slide yang kita buat ini, kita sesuaikan saja dengan contoh supaya gampang ya. Supaya lebih gampang lagi, nanti kita copy saja.
isinya. Nah, slide yang pertama tentang konsep energi, slide yang kedua tentang sumber energi, slide yang ketiga perubahan bentuk energi, yang keempat tentang fotosintesis. Ini kita sesuaikan warnanya supaya lebih cepat ya. Seterusnya, untuk judulnya tadi ini. Seterusnya kita akan mengcopy isi dari tiap-tiap slide ini. Kita ambil di contoh aja supaya cepat. Untuk materi yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan kita, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk word art ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk memudahkan kita, tentu semua materi itu harus sudah kita siapkan, sehingga saat pembuatan media ini kita tinggal copy-copy saja seperti ini, sehingga tidak menghabiskan waktu kita untuk menyiapkan materinya. Ya, kemudian ini yang slide ketiga, kita copy juga materinya. Slide yang keempat, oke. Nah, ini materinya udah siap untuk kita pindahkan ke slide pertama. Namun sebelum kita pindahkan, kita harus menjadikan setiap slide ini dalam satu grup, sehingga saat kita pindahkan ke slide pertama dia tidak bergerak lagi. Caranya tinggal kita blok, semuanya kita blok. Nah, ini berarti sudah ya. Kita blok semua, terus kita klik format. Oh, ini masih ada yang apa? Ya udah. Caranya kalau tidak bisa diblok langsung, kita klik satu-satu dengan cara klik kontrol terus diklik untuk masing-masing item, sehingga dia semuanya terblok ya. Ini berarti semuanya udah terblok. Kemudian kita klik group, jadikan sebagai grup. Nah, kalau udah dijadikan grup, maka kita geser-geser dia tidak bergerak lagi. Begitupun yang ini, semuanya kita blok dulu, terus kita jadikan grup. Oke. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya kita copy satu demi satu ke halaman pertama. Ini kemudian yang kedua, terus yang ketiga, terus yang keempat. Nah, ini sepintas sudah tercopy semua dan sudah terlihat kalau udah banyak slide yang tertumpuk di sini. Nah, itu sekarang tinggal kita atur posisi. Nah, sekarang untuk yang konsep energi kita perlihatkan. Nah, lebih kurang ya, begitulah supaya bisa bertingkat. Nah, kemudian yang sumber energi.
Kita lihat sedikit. Ini ada materi di slide ketiga yang yang terlalu turun, bisa kita naikkan sedikit. Ya. Oke. Nah, sudah seperti ini sekarang. Udah bertingkat ya. Udah kelihatan bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Dengan jaraknya yang sudah kita terus sesuai dengan keinginan. Nah, supaya tidak bergerak kembali, kita mau gerakkan ke atas, tidak repot seperti yang tadi saya alami, tinggal kita blok semua ini. Kalau sudah diblok semua, baru kita jadikan groove. Ya. Sekarang tinggal kita naikkan ke posisi yang kita inginkan, jangan terlalu bawah. Supaya terlihat kalau dia adalah judul-judul slide saja dan materinya harus tertutup semua. Nah, seperti ini lebih kurang ya. Oke. Coba kita lihat tampilannya terlebih dahulu. Apakah ya seperti ini. Jadi sudah tidak terlihat lagi materi-materinya dan semuanya sudah tertutup. Berarti sudah pas. Tinggal sekarang kita memberikan animasinya supaya saat diklik tombol-tombol ini dia akan turun ke posisi yang kita inginkan. Nah, adapun animasi yang digunakan cukup dengan animasi sederhana saja. Berarti slide kedua, ketiga, keempat ini sudah kita tidak butuhkan lagi karena sudah pas posisinya di sini. Kita hanya tinggal sekarang memberikan animasi pada satu slide ini saja. Untuk slide secara umum transisinya mungkin halaman pembuka kita berikan save. Nanti seperti itu. Kemudian untuk halaman pertama, kedua, ketiga, keempat akan kita berikan animasi yang sama dengan pengaturan jarak yang kita atur. Adapun animasi yang kita gunakan di sini adalah animasi klik animation, kemudian klik yang line garis ya, garis ke bawah. Ini kita klik grup pertama. Kita klik animation, terus kita pilih line, garis ke bawah. Nah, ini adalah tampilan dia munculnya. Nah, agar bisa menutupi judul, tentu kita harus membuat slide yang konsep energi ini menutupi sampai ke penulis slide ini. Caranya kita klik tombol merah ke bawah sampai menutupi nama penulis. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk sumber energi kita berikan juga animasi yang sama.
transmission line seperti itu. Nah, sama kita akan membuatnya di mana kita tarik sampai posisinya kira-kira di atas slide yang pertama tadi. Seperti itu. Ya. Oke, seterusnya slide yang ketiga. Sama kita berikan hanya dengan menarik tombol merah ini ke bawah. Cukup. Terus yang keempat, juga kita berikan sama animasinya. Lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Nanti tinggal kita atur kembali. Nah, kalau seperti ini berarti ini masih kurang panjang, kurang lebar ya. Harus kita naikkan sampai ke atas sehingga tidak terlihat halaman dari yang kedua ini. Halaman dari lembar pertamanya. Berarti kita masih harus menaikkan masih harus melebarkan, memperlebar kertas yang pertama sampai dia nanti bisa menutupi kertas yang kedua. Nah, begitupun yang kedua tadi ya, yang kedua juga kelihatannya lebar, jadi harus kita lebarkan. Itu pun yang ketiga, kertas kerjanya juga. Yang keempat harus dilebarkan. Oke, kita coba lihat tampilannya seperti apa. Ya, cukup. Ini kayaknya udah cukup. Ya, terus. Nah, ini masih kurang turun ya. Yang fotosintesis dan perubahan bentuk energi masih kurang turun. Berarti kita tinggal menarik kembali animasinya dengan cara klik animasi yang ketiga. Yang kita lihat gambar yang di bawah. Nah, kayaknya ini pas deh, mudah-mudahan. Iya, perubahan bentuk energi mungkin yang masih terlalu lebar jaraknya ya, sehingga kita perlu sedikit menggeser ke bawah supaya lebih cantik. Oke, begini langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menggabungkan beberapa slide dalam sebuah slide sehingga PowerPoint ini terlihat cantik gitu ya. Hanya satu slide, tapi ternyata di dalamnya terdapat banyak slide. Untuk insert background suara, tinggal kita klik insert, terus audio, kita pilih audio on my PC, misalnya terserah kita. Terus kita insert, play in background. Nah, untuk background supaya
volumenya mungkin kita buat 50% aja atau 40%. Ya. Saya kira demikian langkah-langkah yang harus kita lakukan saat kita membuat sebuah PowerPoint presentation, di mana PowerPoint itu sebenarnya terdiri dari banyak slide, namun kita gabungkan dalam satu slide. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.